Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo, lahir pada 17 Oktober 1951 sebagai anak ketiga dan putra pertama dari pasangan Sumitro Djoyo Hadikusumo, seorang ekonom dan politisi Partai Sosialis Indonesia, dan Dora Marisigar, seorang wanita Kristen Protestan keturunan Minahasa. Ayahnya pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952, sedangkan ibunya berasal dari keluarga Maengkom di Langoan, Sulawesi Utara. Setelah kelahiran Prabowo, ayahnya kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua kakak perempuan, Bianti Ningsih Midrawati dan Mariani Ekowati, serta seorang adik laki-laki, Hasim Djoyo Hadikusumo. Prabowo adalah cucu dari Margono Djoyo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia, dan cucu dari Raden Tumenggung Kertanegara, Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Masa kecil Prabowo dihabiskan di luar negeri setelah keterlibatan ayahnya dalam menentang pemerintah Soekarno. Prabowo menyelesaikan studi menengah di beberapa sekolah internasional di Malaysia, Swiss, dan Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno, keluarga kembali ke Indonesia, dan Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang. Pada Mei 1983, Prabowo menikahi Siti Hediati Haryadi, putri Presiden Soeharto. Mereka memiliki seorang anak laki-laki, Rago Hedi Prasetyo atau Didit. Namun, pernikahan mereka berakhir pada tahun 1998 setelah jatuhnya Orde Baru. Anaknya, Didit, tumbuh di Amerika Serikat dan menjadi seorang desainer di Paris, Prancis. The situation does get worse, seriously worse in this country though. Is there a point at which it would be better to change leadership? I think we have a mechanism, we have a constitutional system that we have carried out in history. I think we will maintain that system and that mechanism. Do you think that a people's power movement is possible in Indonesia in the coming months? What I think is that, well, you've been in Indonesia, you see, I think majority of the people, I think, still believes in the government and in the armed forces, I think. So, I don't see a mass uprising against the government, mass uprising against the armed forces. Will you shoot them? I mean, it's not a black and white situation that you paint. You know, we carry out dialogue. We meet them face to face. We discuss with them. We try to talk things out. But if they remain unconvinced, if they defy you, we are 200 million people. If they defy you, though, we are 200 million people. Who are they? We are a people's army. We will never go against our people. But if 1 million people turn out into the streets? If 1 million people turn out to the street, let us see. Karir militer Prabowo Subianto. Prabowo Subianto, seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia, memulai karirnya di TNI Angkatan Darat pada tahun 1976 setelah lulus dari Akademi Militer Magelang. Dalam rentan 28 tahun karirnya, Prabowo aktif di Kopasanda, bertugas di Timor Timur, dan memainkan peran penting dalam penangkapan Nicolau dos Reis Lobato. Prabowo terus meniti karirnya, menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 pada 1985, dan kemudian Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 pada 1991. Pada 1993, ia kembali ke Kopassus sebagai Komandan Grup 3 Sandi Uda dan berbagai jabatan di bawah komando Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadisiswoyo. Pada Desember 1995, Prabowo menjadi Komandan Jenderal Kopassus, dan pada Maret 1998, ia diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Namun, setelah permintaannya untuk menggunakan pasukan cadangan pada Mei 1998 ditolak, Prabowo dipecat oleh Presiden B.J. Habibie. Prabowo mengalami penurunan karir lebih lanjut setelah pertemuan dengan Habibie pada 21 Mei 1998, saat ia diberhentikan dari jabatan Panglima Kostrad.
Pada 14 Juli 1998, Prabowo mendapat penugasan baru sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung. Setelah diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira, Prabowo dihukum karena kesalahan analisis tugas dan pelaksanaan operasi yang bukan kewenangannya. Pemberhentian Prabowo dari dinas militer memicu kontroversi, terutama dalam konteks pemilihan umum 2009, di mana politisi Gerindra Fadly Zon membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat. Pengusaha dan perwira militer Indonesia memulai karir politiknya pada tahun 2004 sebagai calon presiden dari Partai Golkar, kalah dalam konvensi Capres Golkar oleh Wiranto. Bersama adiknya, Hasim Joyo Hadikusumo, dan sejumlah tokoh, Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, pada 2008. Sebagai Ketua Dewan Pembina Gerindra, partai tersebut meraih suara pada pemilu 2009, menempatkan 26 wakil di DPR RI. Pada 2008, Gerindra mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden 2009, tetapi ia mendukung Megawati Soekarno Putri. Pada Pilpres 2009, Prabowo, sebagai calon wakil presiden, menjadi yang terkaya. Namun, pasangan Megawati Prabowo kalah dan Prabowo menghadapi kontroversi terkait asetnya. Pada 2014, Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Meskipun memiliki elektabilitas tinggi, Prabowo dihadang rendahnya elektabilitas Gerindra. Pada 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Prabowo, dengan latar belakang militer, bisnis, dan politik, menunjukkan dedikasi sejak muda dalam